Selamat pagi adik-adik. Apa kabar nih hari ini? Pasti masih luar biasa dan masih semangat ya. Dan juga sukacita. Ya, sebentar nih Kak Lori copot dulu kali ya maskernya biar enak. Ya, oke. Sebentar ya Kak Lori kantongin dulu. Nah, hari ini sudah siap? Kita akan mulai ibadah kita. Tapi seperti biasa adik-adik, sebelum mulai ibadah, duduk dulu yang manis. Kalian siapkan dulu Alkitabnya. Siapkan juga alat tulisnya bagi yang kelas besar ya. Jangan lupa dicatat poin-poin yang akan nanti Kakak Rocky, kalau nggak salah Kak Wendy ya, hari ini yang akan sharing firman. Oke, siap? Nah, hari ini Kak Lori sendiri ya, nggak apa-apa ya, openingnya Kak Lori sendiri, tapi nanti Kak Lori ada temennya kalau pas memuji Tuhan. Nah, siapa dia? Seperti biasa, partnernya Kak Lori, Kak Nona. Ya, oke, sekarang bangkit berdiri ya. Kita udah lama kita olahraga ya adik-adik. Kita berdiri sambil memuji Tuhan. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita berdoa dulu yuk. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus yang memberkati kakak pembina kami, Tuhan yang memberkati mereka semua. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari adik-adik kita memuji Tuhan. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hand. Our God is a great big God. Our God is a great
Shalom adik-adik, senang sekali bisa jumpa dengan adik-adik yang ada di rumah. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, mungkin sudah kangen ya, ingin ketemu sama teman-teman yang ada di rumah, supaya kita bisa jadi satu di Badaroki. Tapi ya, untuk kali ini kita belum bisa bertemu secara langsung. Tapi adik-adik tidak perlu berkecil hati, meskipun kita belum bisa bertemu, tapi kakak yakin dan percaya suatu hari kita pasti ketemu lagi dengan teman-teman yang ada di Rocky semuanya ya. Dan Kak Wendy berharap semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit. Dan Kak Wendy pasti dan yakin percaya adik-adik di rumah semua dalam keadaan sehat. Luar biasa, oke? Sebelum kita mulai firman Tuhan, Kak Wendy mau kalau kita itu untuk duduk dengan baik dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan, duduk dengan nyaman. Kita usahakan supaya firman Tuhan itu tidak lalu dengan sia-sia, tetapi bisa tertanam, bertumbuh di dalam hati kita. Oke? Sebelum kita mulai, ayo kita berdoa semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini ya Tuhan. Kami begitu bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Karena tak ada Allah lain selain Engkau ya Tuhan yang empunya segalanya ya Tuhan. Yang penuh kasih, penuh sayang buat kami semua ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, meskipun kami belum bisa bertemu ya Tuhan satu sama yang lain ya Tuhan, tapi kami akan percaya Tuhan, Engkau mempersatukan hati kami ya Tuhan lewat firman ini ya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sudah siap Alkitab di rumah? Kalau sudah siap Alkitab di rumah, kita buka ayat Alkitab yang berada di dalam kitab Yohanes 3 ayat 30. Ayo cepat semua. Ayatnya cuma pendek kok adik-adik. Tidak panjang, pendek aja. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Oke. Nah, Kak Wendy punya cerita adik-adik. Di zaman dahulu itu ada namanya Pak Yohanes. Pak Yohanes ini dikasih perintah sama Tuhan untuk menyiapkan apa? Menyiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Nah, dia sadar kalau orang-orang itu lebih percaya dia daripada yang Tuhan Yesus itu. Cuman karena dia merasa dia itu sebagai hamba, dia tidak mau. Jadi dia usahakan mengambil perhatian semuanya kepada Yesus yang akan datang, bukan kepada dia. Nah, cerita yang lain juga ada di cerita Raja Uzia. Nah, Raja Uzia ini, siapa yang pernah dengar adik-adik? Raja Uzia ini siapa? Nah, ada yang tahu? Nah, Raja Uzia ini adalah raja yang takut akan Tuhan. Nah, siapa di sini yang masih kecil? Adik-adik mungkin sudah pernah lihat atau mendengar, masih kecil sudah jadi raja. Ayo, adik-adik mau jadi raja enggak? Semuanya pasti mau dong. Tapi kalau jadi raja, kita harus apa? Harus jaga diri kita dulu. Jadi raja itu meskipun dia masih kecil, Raja Uzia menjadi raja itu pada usia 16 tahun adik-adik. Ayo, 16 tahun. Nah sekarang Kak Wendy mau tanya, kita ini sebagai anak raja bukan? Semuanya kita ini anak raja, tidak ada yang terkecuali. Seperti yang dilakukan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Nah, mungkin ada yang berpikir, Kak Wendy bohong. Kalau kita itu anak raja, otomatis kita semua tinggal di istana. Kok kita tinggal di rumah aja, apalagi kayak sekarang, musim corona. Semuanya di rumah aja, tidak bisa kemana-mana. Bukan seperti itu. Kita percaya kita ini anak raja. Raja siapa? Raja di atas segala raja adalah
Yesus. Jadi kita percaya kita ini anak raja. Jangan bilang, oh kak saya masih kecil, mana bisa saya anak raja. Adik-adik itu anak raja, anak-anak yang dipilih Tuhan untuk menjadi anak Tuhan. Nah, sama kayak Raja Uzia ini. Raja Uzia ini, dia umur 16 tahun sudah jadi raja. Memerintah kerajaan yang besar. Dia itu diberkati Tuhan. Sangat diberkati Tuhan. Contohnya apa? Dia suka bercocok tanam. Siapa di rumah yang suka bercocok tanam? Suka nanam kembang kak? Iya bagus, nanam kembang, nanam apa aja. Nggak apa-apa. Kalaupun bilang, kak aku nggak suka nanam, nggak apa-apa, nggak masuk neraka. Nggak masuk neraka cuma gara-gara nggak suka nanam. Nggak apa-apa, Tuhan akan memberkati kita. Karena apa? Kita ini anak raja, sama seperti Raja Uzia. Tuhan memberkati dia semakin besar. Semakin besar kerajaannya. Dia berperang selalu menang. Karena apa? Karena Tuhan membela dia. Sekarang Kak Wendy mau tanya, adakah pengalaman adik-adik selama di rumah di mana Tuhan selalu membela adik-adik di rumah? Pasti ada aja. Contohnya, kita masih diberi kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Dibandingkan dengan orang-orang yang lain, yang mungkin sekarang di rumah sakit, kita masih puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan sama Tuhan. Ya enggak? Raja Uzia begitu, dia menjadi orang yang besar, dikenal di mana-mana. Bukan cuma di kerajaannya dia, di Yerusalem, seluruh kerajaan itu tahu dengan Raja Uzia. Karena dia takut akan Tuhan. Dia belajar dari siapa? Dari ayahnya, Asaria. Raja Asaria ini, bapaknya ini juga cinta Tuhan. Dia begitu cinta dengan Tuhan, makanya dia melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dia tidak berbohong, dia melakukan semuanya dengan penuh dengan kebenaran, tidak mau melakukan kesalahan. Meskipun kita ya adik-adik di rumah, mungkin ada yang pernah berbuat kesalahan. Wah kak, aku sudah buat kesalahan nih, saya ini kayaknya tidak diterima Tuhan, saya ini merasa saya tidak diakui sebagai anak Tuhan. Tidak, Tuhan itu punya 1000 alasan untuk mengampuni adik-adik. Karena apa? Tuhan mencintai adik-adik di rumah. Tetapi jangan juga kalau kita bilang, oh saya kan ini kak anak raja, jadi saya bisa merintah dong. Merintah mama, merintah papa, merintah teman-teman, itu tidak boleh. Itu tidak boleh ditiru. Ya. Nah, tetapi Raja Uzia karena dia merasa dia itu sebagai raja, karena dia pikir dia ini sudah benar, dia menjadi apa? Sombong. Nah, dia tidak mikir kalau semuanya itu semua dari mana? Dari Tuhan. Sampai kalau zaman dahulu itu korban bakaran itu yang harus melakukannya itu adalah imam. Nah, tetapi dia mau melakukannya sendiri di mezbah Tuhan. Itu tidak boleh. Karena dia merasa raja, dia pikir dia layak. Tetapi Tuhan bilang itu tidak boleh. Dia menjadi sombong. Jadi kalau sombong itu tidak baik adik-adik. Kalau kita jadi sombong, Tuhan juga bukannya Tuhan bilang Tuhan tidak sayang sama kita, Tuhan tetap sayang. Tetapi Tuhan tidak mau melihat kita jadi sombong. Kelakuan kita jadi jelek kalau kita sombong. Contohnya kak apa di rumah? Oh iya, contohnya satu, kalau kita belajar dengan giat, baru kita dapat nilai atau kita dapat ranking 1, baru bilang, itu karena saya. Kalau tidak saya belajar, pasti saya tidak dapat nilai atau dapat ranking 1. Tetapi ingat adik-adik, semuanya itu dari mana? Dari Tuhan. Semua yang kita punya ini dari mana? Dari Tuhan. Bukan milik kita semua. Kita bisa punya handphone yang bagus. Oh, karena saya ini sering bantu mama, sering bantu papa, saya dengar-dengaran, jadi saya dapat handphone bagus karena saya.
Bukan, semua itu karena siapa? Karena Tuhan yang mencintai adik-adik sampai adik-adik bisa rendah hati, tidak sombong. Nah, Kak Wendy punya 4 cara supaya kita bisa menjaga diri kita. Segala sesuatu itu adik-adik, apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan tulus, dengan baik, itu hasilnya luar biasa. Apapun yang seperti pohon atau kembang kita rawat, kita jaga, dia akan mengeluarkan yang kembang yang bagus atau buah yang enak. Nah, sama dengan diri kita harus jaga diri kita. Nah, ada 4 cara untuk jaga diri kita supaya kita tidak sombong. Yang pertama itu suka atau gemar membaca Alkitab. Nah, adik-adik kalau suka membaca Alkitab, gemar membaca Alkitab, apalagi setiap hari baca Alkitab, adik-adik bisa jaga diri adik-adik lewat Alkitab. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk sombong. Nah, banyak pelajaran di Alkitab itu yang bisa kita lihat. Seperti Raja Daud. Raja Daud juga tidak sombong, meskipun dia sudah jadi raja yang terkenal juga, yang hebat juga, punya tentara yang banyak, tapi dia tidak sombong karena dia sadar semuanya itu milik Tuhan. Itu di dalam Alkitab loh adik-adik. Adik-adik bisa belajar di Alkitab. Kedua gemar melakukan hal yang baik. Hal yang baik. Kalau kita gemar melakukan hal yang baik, otomatis kita bisa menjaga diri kita supaya kita tidak sombong. Ya kan? Gemar membaca Alkitab. Kalau kita gemar membaca Alkitab, yang pertama tadi, gemar membaca Alkitab, kita mengerti isi hati Tuhan, kita tidak akan sombong. Kedua, gemar melakukan hal yang baik. Yang ketiga, mencintai Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan Yesus itu di mana saja. Kalau kita percaya Tuhan ada di mana saja, kita tidak berani melakukan hal yang jelek, apalagi sombong. Karena kita tahu, Tuhan ada di sini, bisa ada di sana, bisa ada di mana saja. Tuhan itu ada. Kalau kita sadar, Tuhan itu ada, pasti adik-adik akan berpikir, aku tidak mau nih menyombongkan semua kepunyaanku. Karena aku tahu Tuhan ada di sini. Tuhan lihat kita loh. Nah, kalau Tuhan lihat kita sadar Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, kita pasti tidak akan berbuat hal-hal yang buruk, yang jelek di mata Tuhan, yang tidak baik di mata Tuhan. Yang keempat, berani berkata tidak untuk dosa. Diajak teman nih, ayo kita buat ini supaya kita dibilang orang hebat. Atau kita buat supaya orang kesel, supaya sekarang kan lagi top tuh yang di YouTube, di TikTok, ngerjain orang, ngeprank orang sampai orang itu luka atau celaka supaya dia punya nama. Itu tidak baik, adik-adik. Adik-adik lebih baik melakukan hal yang baik dan menolak untuk dosa. Melakukan dosa. Contohnya ngerjain teman itu tidak bagus juga. Tidak baik ya. Jadi kita harus jaga diri kita supaya kita tidak melakukan dosa. Kalau kita benar-benar di hadapan Tuhan, dilihat anak yang baik, suka membantu mama, membantu papa. Nggak usah yang hal-hal besar, hal yang kecil aja. Contohnya Waktu kita bangun tidur, kita rapikan tempat tidur kita. Atau habis makan yang sudah bisa cuci piring, bantuin mami, bantuin papi kah. Nah, itu sudah dibilang Tuhan itu, wah, adik-adik luar biasa. Kak Wendy juga bilang luar biasa. Kak Wendy kasih 2 jempol buat adik-adik. Karena dengan cara begitu kita melatih diri kita untuk tidak sombong, semuanya dikerjakan sendiri kalau kita bisa. Tapi kalau ada yang kecil, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, biar nanti dikerjain sama kakak mungkin, atau mami, atau papi, atau orang yang lebih mengerti ya. Jangan kita lakukan sendiri, nanti piringnya pecah. Atau yang kita kerjakan
tidak maksimal atau tidak baik lah ya. Tetapi kita belajar seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus yang penuh kasih, sabar, dan apa? Penuh cinta buat kita semua. Ya adik-adik. Nah, jadi apa tadi 4 poin yang Kak Wendy kasih itu? Yang pertama apa? Gemar membaca Alkitab. Yang kedua apa? Pertama, gemar membaca Alkitab. Yang kedua tadi, melakukan hal yang baik. Yang baik. Melakukan hal-hal atau mengerjakan hal-hal yang baik. Yang ketiga, mengerti di mana Tuhan, di mana-mana itu Tuhan ada. Jangan kita merasa oh Tuhan tidak ada, saya tidak lihat Tuhan tuh. Kita bisa melakukan hal yang buruk. Ya kan? Yang keempat, berani berkata tidak dengan dosa. Tetapi kita mengasihi teman-teman kita atau semua orang yang berada di sekeliling kita. Oke adik-adik. Nah, untuk ayat hafalan untuk kelas kecil di 1 Samuel 18 ayat 14. Oke? Sudah dapat semuanya? Ayat hafalannya untuk kelas kecil 1 Samuel 18 ayat 14. Kita baca bersama-sama ya. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Oke, untuk kelas besar ayat hafalannya di Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Oke, bisa semuanya kan? Itu tidak susah kok, gampang. Oke, jadi kita harus sadar apa? Kita harus sadar bahwa diri kita ini, semuanya ini adalah milik Tuhan. Kita tidak boleh sombong. Oke, adik-adik, kita mau doa ya untuk firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana Engkau begitu baik ya Tuhan. Engkau sudah pimpin kami ya Tuhan dari puji-pujian, penyembahan, serta ya Tuhan firman Tuhan. Semuanya Tuhan itu karena kasih karunia yang daripada-Mu Bapa. Kami akan percaya Tuhan, kami mampu, kami bisa ya Tuhan melakukan ya Tuhan firman Tuhan ya Tuhan. Di mana kami bisa menjaga diri kami ya Tuhan, bisa melatih diri kami ya Tuhan untuk tidak sombong ya Tuhan. Kami mau gemar membaca Alkitab, kami mau lebih mencintai Engkau ya Tuhan. Dan kami mau untuk berkata tidak untuk dosa ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mendoakan seluruh teman-teman kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan cinta kasih-Mu menyertai ya Tuhan mereka dimanapun mereka berada. Bahkan kami yakin percaya Tuhan, pada saat ini kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tutup atau kami selesai dengan firman Tuhan ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita buka tangan semuanya. Buka tangan, Kak Wendy doa ya. Oke. Karena ibadah rohki kita sudah selesai, Kak Wendy berharap kita semua untuk menjaga kesehatan di rumah, suka cuci tangan, suka mandi, dan apa? Menjaga kebersihan. Nggak cuma tangan, tapi seluruh. Mau kamar, mau di manapun atau di dapur kita harus bersihkan. Supaya kita semua terhindar dari penyakit. Oke, kita berdoa ya. Terima berkat semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan damai sejahtera shalom. Supaya engkau berkelimpahan dalam pengharapan. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Oke adik-adik, ya gimana tadi ceritanya sama Kak Wendy? Pasti ceritanya luar biasa. Kak Wendy cerita tentang apa sih? Iya betul sekali, Kak Wendy tadi bercerita tentang Raja Usia. Raja Usia itu adalah orang yang selalu mencari Tuhan dan dia hidupnya sangat baik. Wah, tadi dengerin nggak? Nyimak nggak tuh ceritanya? Ada 4 poin yang dibagiin sama Kak Wendy. Poin yang pertama apa? Ya, betul. Suka atau gemar membaca Alkitab. Kalau bisa tuh, jangan kalau bisa, harus. Kalau bangun pagi itu baca firman Tuhan dulu. Jadi sepanjang hari itu kita melakukan kegiatan tuh rasanya wah luar biasa. Karena kita sudah memulai dengan firman Tuhan. Yang kedua, gemar melakukan hal yang baik. Betul sekali. Jadi kita harus selalu suka untuk melakukan hal-hal yang baik, mau di keluarga kita atau di lingkungan apa? Lingkungan sekolah, teman kita. Betul? Betul. Yang ketiga, mencintai Tuhan dan percaya bahwa Tuhan ada di mana saja. Kalau Tuhan ada di mana saja, berarti kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Yang keempat, berani berkata tidak untuk dosa. Jangan kompromi, oke? Mantap, kita berjumpa lagi minggu depan. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.